Sebelum kita mulai, cerita tentang pacar Carlos yang mencoba bunuh diri. Jangan lupa dulu like-nya, dan subscribe-nya. Channel cerita roman ini. Bab 523. Sekitar pukul 10. Setelah semua persiapan di sini telah selesai dilakukan, kemudian Carlos langsung berkemas dan pergi ke rumah calon istrinya. Hari ini, di rumahnya, Carlos sibuk dengan persiapan acara pernikahan untuk besok, sementara di rumah calon istrinya, mereka akan menjamu para tamu. Reva juga pergi bersama dengan Carlos, sehingga jika sampai terjadi sesuatu, dia juga bisa ikut membantu. Carlos dan yang lainnya tinggal di rumah yang dipinjamkan oleh pabrik kepada mereka. Dan pada saat itu dia dan calon istrinya bertetangga, sehingga hubungan keduanya cukup baik. Kemudian karena mama Carlos jatuh sakit dan papanya juga sudah dipecat dari pabrik, akhirnya mereka keluar dari rumah yang dipinjamkan oleh pabrik, dan kemudian mereka tinggal di pinggiran kota. Selama di perjalanan Reva mendapat informasi mengenai calon istri Carlos. Nama calon istrinya adalah Feli Grant. Dia memiliki 2 kakak laki-laki dan 1 kakak perempuan. Di masa lalu, keluarga mereka sangat miskin. Dan pada saat itu keluarga Carlos bisa dikatakan cukup berada, karena kedua orang tua Carlos hanya perlu membiayai seorang anak saja. Kedua orang tua Carlos juga merupakan orang yang cukup murah hati. Mereka sering membantu keluarga Feli, sehingga hubungan kedua keluarga ini cukup baik. Kemudian setelah kedua orang tua Carlos kehilangan pekerjaan mereka, ayahnya Feli, Jason Grant malah dipromosikan jabatannya, dan perlahan-lahan naik menjadi supervisor bengkel tempat dia bekerja itu. Sekarang, Jason juga merupakan orang kepercayaan di pabrik. Rumah yang dia tinggali sekarang telah berubah. Yang dulunya rumah itu hanya ada 2 kamar tidur, sekarang telah memiliki 4 kamar tidur. Dan satu demi satu, kedua putranya itu juga mulai bekerja di pabrik. Mereka juga mendapatkan posisi yang cukup baik. Jason sekarang telah menjadi orang yang cukup terkenal di bidang ini. Tahun kemarin kakak perempuan Feli, menikah dengan putra seorang kepala desa terdekat, dan pada saat itu acaranya sangat mewah. Ada banyak pria yang datang melamar Feli tetapi semuanya ditolak oleh Feli. Meskipun Carlos tidak mengatakannya, tetapi dari ceritanya itu Reva dapat memahaminya. Satu-satunya orang dari keluarga Grant yang setuju dengan pernikahan ini hanya Feli sendiri. Sementara kedua orang tua Feli, kedua kakak laki-laki dan kakak perempuannya serta kakak iparnya, itu semuanya sama sekali tidak setuju dengan pernikahan ini. Karena bagaimanapun juga saat ini situasi keluarga Carlos sedang jatuh. Apalagi fisik Carlos yang seperti ini, sehingga dia tidak bisa melakukan pekerjaan yang berat dalam seumur hidupnya. Kalau Feli menikah dengannya, kehidupannya pasti akan menderita dan menjadi miskin. Dapat dilihat dengan jelas bahwa Carlos sangat bersyukur sekaligus merasa bersalah kepada Feli. Dia merasa bersyukur atas kesetiaan Feli kepadanya, tetapi di saat yang sama dia juga merasa bersalah karena tidak bisa memberikan kehidupan yang baik kepadanya. Saat mereka tiba di rumah keluarga Grant, situasi ramai yang seharusnya terjadi di rumah ini sama sekali tidak kelihatan. Sebaliknya di sini sangat sepi sekali. Sama sekali tidak tampak tanda-tanda bahwa anak gadis di rumah ini akan dinikahkan. Mereka kemudian naik ke atas dan mengetuk pintu beberapa kali, sebelum pintunya akhirnya dibuka. Seorang pria dengan wajah penuh emosi berdiri di depan pintu dan melirik Carlos, "Mau apa kau datang ke sini?" Dengan terburu-buru Carlos berkata, "Kak, rumahku sudah selesai didekor. Aku datang ke sini untuk melihat apa ada hal yang perlu aku bantu di sini." Pria ini adalah kakaknya Feli. Dia melirik Carlos dengan jijik. "Mau bantu apa? Kondisi tubuhmu saja tak ada bedanya dengan orang cacat. Kau bisa bantu apa di sini?" Carlos tampak malu dan masih tersenyum kepadanya, "Kak, kalau tugas yang berat aku tidak bisa membantu tetapi kalau yang ringan aku masih bisa mengerjakannya. Kalau ada sesuatu silahkan katakan kepadaku saja." Kakak Feli mengibaskan tangannya dengan jijik. "Sudahlah, tak perlu mengatakan hal-hal yang tak berguna seperti itu. Hari ini keluargaku tidak ada acara apa-apa, sehingga kami juga tidak memerlukan bantuan apa-apa, kau pulang saja." Ekspresi Carlos langsung berubah. "Kak, besok aku dan Feli mau menikah. Bukankah seharusnya hari ini ada perjamuan di pihak keluargamu? Bagaimana bisa tidak ada acara apa-apa?" Kakak Feli mendengus dingin. "Besok menikah? Siapa yang bilang? Siapa yang menyetujuinya?"
Siapa yang akan menikah denganmu? Carlos langsung tertegun, bukannya ini sudah diputuskan. Besok, Feli akan menikah denganku, kakak Feli langsung mencibir, dengan siapa kau mengatakannya? Apa kau sudah mengatakannya kepadaku? Atau kau sudah memberitahu papa dan mamaku? Atau mungkin kau sudah mengatakannya kepada salah satu anggota keluarga kami? Kalau kau hanya mengatakannya kepada si Feli saja, itu sama sekali tidak bisa dianggap. Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong, like-nya, dan subscribe-nya. Channel cerita roman ini, bab 524, Carlos tampak resah, Kak, kita sudah mengatakan masalah ini sebelumnya. Saat itu kalian semua telah menyetujuinya. Kenapa kalian berubah pikiran sekarang? Dan pada saat ini, seorang wanita muncul dari balik pintu dan berkata, untuk apa kau banyak omong dengannya? Carlos, kebetulan sekali kau datang sehingga kami tidak perlu repot-repot ke sana lagi. Kau pulang saja, besok, pernikahannya dibatalkan. Wanita ini adalah Megan Grant, kakak perempuan Feli. Ekspresi Carlos langsung berubah. Kenapa? Semuanya sudah diputuskan, rumahku juga sudah selesai didekor. Kenapa tidak jadi menikah? Megan mendengus dingin, kau masih berani tanya kenapa? Apa kau harus mempermalukan dirimu sendiri dulu baru merasa puas? Wajah Carlos langsung memucat. Dia menggertakkan giginya dan berkata, meskipun pernikahannya dibatalkan, aku juga harus tahu alasannya. Kau suruh Feli keluar. Aku sendiri yang akan bertanya kepadanya. Megan mengibaskan tangannya. Kau tidak perlu bertanya kepadanya lagi. Ini adalah hasil rapat keluarga kami. Kau ingin tahu alasannya? Boleh, biar aku kasih tahu. Kami berdua adalah kakak beradik. Waktu aku menikah dulu, suamiku mengendarai Porsche untuk menjemput aku dan diiringi dengan mobil Mercedes-Benz. Sementara kau akan menggunakan mobil apa untuk menjemputnya? Lalu mobil apa yang akan mengiringinya? Carlos langsung tercengang. Saat itu dia memang sudah pergi mencari BMW tetapi akhirnya sepupunya hanya meminjamkan mobil Volkswagen saja kepadanya, sehingga dia tidak berani menggunakannya. Megan tersenyum dengan dingin dan melanjutkan ucapannya. Dan juga ketika aku menikah dulu, suami aku datang dengan membawa $300.000 sebagai maharnya. Sedangkan kau, dari awal hingga sekarang, apa yang telah kau berikan sebagai hadiah selain $1.000 itu? Waktu aku menikah dulu, suami aku telah membooking seluruh hotel Mondrop dan membuka 100 unit lebih meja. Lalu bagaimana dengan kau? Hanya di rumahmu sendiri dan mencari beberapa wanita desa sebagai pagar ayu. Tempat untuk duduk saja tidak ada, masih berani mengundang tamu datang. Setelah menikah, aku tinggal di villa kecil milik suamiku. Lalu bagaimana denganmu? Setelah Feli menikah, dia harus tinggal di rumah pedesaan bobrok yang disewa oleh keluargamu. Suami aku adalah putra seorang kepala desa. Sekarang dia bekerja sebagai seorang kontraktor. Setidaknya setahun penghasilannya itu jutaan. Sedangkan kau, di rumahmu ada 2 orang yang hanya bisa menghabiskan uang untuk membeli obat. Kalian hanya mengandalkan papamu saja yang bekerja sebagai pengangkat batu bata di lokasi konstruksi. Dan menggunakan gajinya sebagai biaya untuk membeli obat. Dan adikku itu tidak hanya harus membantu pekerjaan di rumah kalian saja, tetapi dia juga masih harus bekerja untuk membantu membiayai kalian sekeluarga. Papaku adalah seorang supervisor bengkel dan sebentar lagi dia juga akan dipromosikan menjadi seorang wakil manajer pabrik. Dia hanya memiliki 2 orang putri. Yang satu menikah dengan begitu mewah dan meriah. Sedangkan yang satunya lagi menikah dengan begitu menyedihkan. Kalau sampai orang lain mengetahuinya, bukankah ini hanya akan membuat papaku malu saja? Setiap ucapan Megan itu seperti tikaman tajam yang menusuk hati Carlos. Carlos menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya erat-erat. Ke-10 kukunya menancap dengan kencang ke telapak tangannya. Setelah terdiam beberapa saat lalu dia mengangguk dengan perlahan. Oke, mengerti. Aku mengerti. Mal telah mengganggu. Megan mendengus dingin. Ternyata kau masih tahu diri juga. Aku juga tidak takut untuk memberitahumu. Putra dari wakil direktur pabrik itu menyukai adikku. Pernikahan mereka berdua bukan hanya serasi, tetapi itu juga sangat membantu masa depan papaku. Carlos, kau juga sangat jelas dengan kondisimu sendiri.
Lebih baik kau menjalani hidupmu sendiri dengan tenang saja. Jangan menyeret orang lain untuk ikut menjalani kehidupan yang sulit bersamamu. Carlos tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membalikkan badannya dan hendak pergi. Reva meraih lengannya dan berkata dengan lembut, "Carlos, setidaknya kau tanyakan dulu bagaimana maksud calon istrimu itu. Untuk masalah pernikahan seperti ini, yang paling penting adalah maksud dan perasaan dari kedua mempelai. Tak usah pedulikan apa yang dikatakan oleh orang lain. Yang paling penting adalah bagaimana sikapnya terhadapmu." Dengan air mata menggenang di matanya, Carlos menggelengkan kepalanya dengan perlahan. "Tidak perlu. Reva, apa yang dia katakan tadi tidak salah. Dengan kondisi fisikku yang seperti ini, jika Feli menikah denganku, dia hanya akan ikut menderita. Aku tidak bisa begitu egois." Reva masih menasihatinya, "Tetapi, kau belum bertemu dengannya. Bagaimana kau bisa tahu apa yang sebenarnya dipikirkannya? Setidaknya kau." Belum juga kata-kata itu selesai diucapkan tiba-tiba terdengar sebuah seruan dari dalam rumah, "Feli, apa yang kau lakukan?" Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong, like-nya, dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman ini. Bab 525. Beberapa orang yang ada di depan pintu segera berlari masuk. Ekspresi Carlos langsung berubah. Dengan cepat dia berlari masuk. Semua orang bergegas masuk ke salah satu kamar, dan melihat seorang wanita sedang berdiri di depan jendela sambil berseru. "Feli, kau cepat naik ke sini, jangan menakuti aku." Carlos bergegas ke jendela dan melihat bahwa pintu jendela sudah rusak. Sepotong kain diikatkan di pintu jendela. Kain itu dirobek dari kain spray. Dia melihat ke bawah dan mendapati seorang wanita yang sedang turun ke bawah dengan bergantung pada tali yang dibuat dari kain spray itu. Dan wanita itu tidak lain dan tidak bukan adalah Feli. Saat melihatnya, Carlos hampir pingsan. Karena rumah ini berada di lantai 9. "Feli, cepat naik. Kau jangan lakukan hal-hal bodoh." Jason, papanya Feli juga bergegas datang dan berteriak dengan panik. Feli tidak menjawab. Dia mencengkeram tali itu erat-erat dengan kedua tangannya. Dia tampak keringatan tetapi dengan teguh tetap merangkak turun ke bawah. Bagaimanapun juga dia hanyalah seorang gadis, tenaganya tidak begitu kuat. Dapat terlihat dengan jelas bahwa dia sudah tidak bisa bertahan lagi. Dia baru sampai di lantai 5. Kalau sampai terjadi sedikit kesalahan saja, akibatnya akan fatal. Beberapa orang di rumah itu tampak panik, tetapi mereka semua juga tidak bisa melakukan apa-apa. Mama Feli menangis dengan panik. Aku sudah bilang kalian jangan melakukan hal ini. Tetapi kalian memaksa untuk menguncinya di kamar. Sekarang kalian lihat, bagaimana sekarang. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan Feli, aku tidak mau hidup lagi." Wajah Jason tampak pucat pasi. Dengan marah dia berkata, "Sudah jangan banyak bicara lagi. Cepat cari cara untuk menyelamatkan anak itu. Kenapa kalian masih diam saja? Cepat ambil selimutnya dan turun untuk menyelamatkannya." Kedua kakak Feli langsung mengambil selimut dan bergegas turun. Carlos berlari ke jendela dan berkata dengan panik, "Feli, kau jangan melakukan hal-hal bodoh." Akhirnya Feli menengadahkan kepalanya dan melihat Carlos. Tampak ada sedikit kegembiraan yang melintas di matanya. "Carlos, aku akan pulang bersamamu. Aku mau menikah denganmu." Hanya dengan satu ucapannya itu saja langsung membuat air mata Carlos yang sejak tadi dia tahan itu menetes dengan deras. Semua pertahanannya langsung jebol, karena ucapan Feli yang lembut ini. Tiba-tiba ikatan kain spray di atas itu robek dan Feli langsung jatuh. "Feli!" Carlos langsung menjerit dan merosot ke lantai. Ekspresi Reva langsung berubah tetapi sekarang sudah terlambat untuk melakukan apapun saat melihat Feli jatuh. Tetapi ketika dia jatuh sampai di lantai 3, pakaiannya tersangkut di pintu jendela yang kebetulan terbuka sehingga dia tidak jadi jatuh ke bawah. Semua orang yang ada di kamar itu hampir pingsan. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Siapa yang bisa menyelamatkan putriku? Mama Feli terduduk di lantai sambil menangis. Carlos bersandar di dinding. Dia sangat bingung sekarang karena tidak tahu harus berbuat apa. Dan pada saat ini, tiba-tiba Reva berlari ke kamar sebelah.
Kemudian dia mengambil beberapa lembar spray dan berlari kembali. Dengan cepat dia merobek spray itu menjadi potongan-potongan panjang dan menjalin semuanya dengan kerat. Lalu dia mengikat salah satu ujungnya ke pintu jendela, dan ujung lainnya ke pinggangnya. Setelah mengambil nafas dalam-dalam lalu Reva melompat keluar jendela. Dia meraih spray itu dengan erat. Sambil menginjak dinding dengan kakinya, dia berlari dengan cepat. Semua orang yang melihatnya langsung terkejut. Reva menghampiri Feli. Dia meraih pintu jendelanya, lalu dengan kedua tangannya dia merobek spray yang ada di atasnya dengan kuat. Dia mengambil spray yang tersisa lalu dengan cepat mengikatnya ke pintu jendela itu. Lalu menarik spray dari pinggangnya dan mengikatkannya ke pinggang Feli. Adik ipar, jangan takut. Aku akan mengantarmu ke bawah. Reva berbicara dengan suara rendah, dan mengantar Feli ke bawah dengan perlahan. Saat Feli sampai di bawah dengan selamat, semua orang langsung menghela nafas lega dan Carlos menangis terseduh. Mama Feli memeluk jendela dan menangis. Seorang dermawan, seorang yang baik hati. Terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan putriku. Kau telah menyelamatkan putriku. Reva meraih setengah dari sisa spraynya dan mendarat di bawah dengan mudah. Dan bersamaan dengan ini terdengar tepuk tangan yang meriah dari segala penjuru. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan ini sangat terkejut dengan sikap Reva. Mereka semua mengungkapkan rasa hormat dari dalam lubuk hati mereka. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya channel cerita roman ini.